Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainawati. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Siah Kuala, Banda Aceh. Hari ini, Senin tanggal 12 bulan Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan nomor peserta 201500385895, nomor NPM 22065020200117 dan nomor daftar ujian 2023230138. Untuk hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran saya dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau yang dikenal dengan PBL pada materi Descriptive Text kelas 7 di unit kerja saya SMP Negeri 3 Sungai Mandau, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay, before starting our lesson today, let's pray first, Chairman. Please comment your member. Ya, silahkan Rama pimpin doa kita sebelum kita mulai aktivitas untuk hari ini. Before we start our lesson, let's pray together. Pray begin. Finish. Okay, thank you ya Rama. Well, everybody, please pay attention. I want to check your attendance, ya. Tolong perhatikan Ibu, karena Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Abdul Muiz Saleh, Aidin Patra, Fadli Dwi Andralima, Repalina. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk tetap dapat mengikuti kegiatan proses belajar dan mengajar seperti biasanya. Before going to our main subject matter today, we should prepare ourselves, Sebelum kita memulaikan aktivitas kita pagi hari ini, kita harus mempersiapkan diri kita dulu. Oke, please stand up, silahkan berdiri. Oke, Ibu akan memeriksa kesiapan kalian belajar hari ini, ya. Bajunya sudah dimasukkan semua, periksa bajunya sudah dirapikan, meja sudah. Oke, sit down, silahkan duduk kembali karena sudah rapi Bu lihat. And tolong perhatikan lokal kita di sekelilingnya, adakah sampah? Ada? Nothing? Tidak ada? Oke, good ya. Kalau tidak ada, good ya. Terus selanjutnya keluarkan semua buku-buku dan peralatan yang bersangkutan dengan aktivitas kita pada pagi hari ini, ya. Oke. Please listen to me, perhatikan Ibu. Please pay attention, ya. Tolong perhatikan Ibu. Because I want give your motivation, ya. Karena Ibu ingin memberikan kalian motivasi, ya. Stand up please, again. Silahkan berdiri kembali, ya.
Oke. Ke depan semua kita bermain sejenak supaya aktivitas kita menyenangkan untuk hari ini. Nah, tangannya kalian fokus melihat telunjuk kalian di depan. Oke? Jika ibu berbicara faster, maka goyangkan tangan kalian ini selaju mungkin, secepat mungkin, faster. Nah, jika ibu nanti menyebutkan slower, maka goyangkan, putarkan tangannya pelan-pelan. Oke, sekarang kita mulai ya. Ibu hitung 1 sampai 3 ya. Supaya konsentrasi kalian, fokus kalian semakin mantap. Dengarkan instruksi dari ibu ya, sambil konsentrasi ya. Putar tangannya faster. Go faster. Faster, fokus ke telunjuk depan. Slower. Slower. Faster. 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 Show me your 8. Oke, give us your hand. Tepuk tangan ya. Oke. Thank you and sit down ya. Silakan duduk kembali. Oke, yang kedua, ibu ingin memberikan kalian sedikit motivasi supaya semakin rajin belajar, semakin semangat belajar. Kalian pernah kenal nggak dengan B.J. Habibie? Oke, good. Dari mana? Dari mana kenal dengan B.J. Habibie? Dari HP ya, handphone ya, terus televisi, watching TV, and then koran ya. Apa yang menarik dari B.J. Habibie ini? Bisa membuat pesawat. Apa lagi? Apa yang menarik dari kehidupan B.J. Habibie ini? Tidak pantang menyerah. Apa lagi? Kehidupannya rajin belajar. Kehidupannya sukses ya. Mau nggak seperti B.J. Habibie? Mau kehidupannya sukses? Mau bisa membuat karya sesuatu hal yang canggih? Mau. Jika mau, hanya satu saja. Ya, harus rajin giat sungguh-sungguh belajar supaya kita ilmunya dapat. Jadi hari ini kita harus semangat belajar ya. Oke, before I explain my subject today ya, I want to review ya our last meeting ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita belajar apa? Oke, good job ya, excellent. Minggu lalu kita belajar tentang descriptive text. Apa aja yang kita pelajari di dalam descriptive text itu? Ada yang tahu? Social function, terus generic structure, and then Oke, good job ya. Please give us your hand. Tepuk tangan. Oke, good ya. Nah, di dalam descriptive text itu kita belajar social function, generic structure dengan language future. Nah, sekarang Bu mau tanya, what is the meaning of social function? Apa sih fungsi sosial dari descriptive text itu? Ya, tunjuk tangan, ada yang tahu? Oke, silakan. Apa arti fungsi sosial dari descriptive text itu? Ya. Social function of descriptive text adalah untuk menjelaskan, menggambarkan, menceritakan suatu objek tentang hewan, orang, benda secara rinci. Ya, good ya, excellent ya. Social function of descriptive text itu untuk menjelaskan, menggambarkan ya sesuatu hal secara rinci. Oke, yang kedua, social function udah. Generic structure dari descriptive text itu apa saja generic structure-nya? Oke, silahkan. Generic structure of descriptive text adalah identification, yaitu pengenalan objek yang dideskripsikan. Terus? Description mendeskripsikan objek secara detail. Iya, di dalam generic structure itu ada dua, identification and description. Oke, tadi Rahmat sudah menyebutkan generic structure dari descriptive itu ada dua, identification dengan description. Nah, sekarang ada yang tahu nggak apa itu language feature yang di dalam teks descriptive itu apa saja? Oke, silahkan Fadli. Language feature ada dua, satu objektif dan satu lagi simple present tense. Oke, good ya. Language feature of descriptive text itu ada dua, satu adjective, satu simple present tense.
Oke, siapa yang tahu what is the meaning of adjective? Apa itu adjective? Oke, silakan Aidin. Adjektif adalah kata sifat, contohnya beautiful, smart, short, long. Iya, long ya, short, long, beautiful, smart. Oke, good ya. And then, siapa yang tahu apa itu what is the meaning simple present tense? Apa itu simple present tense? Oke. Simple present tense adalah untuk menyatakan fakta atau kebenaran umum serta kebiasaan sehari-hari. Ya, good ya, excellent ya. Itu dia pengertian dari simple present tense. Oke, and then give me one example ya of simple present tense. Kasihkan Ibu satu contoh dari simple present itu apa kalimatnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, silakan Tina. Oke, cow eats grass. Artinya itu apa? Sapi makan rumput. Ya, good ya. Berarti kalian sudah memiliki kemampuan awal untuk melanjutkan aktivitas kita berikutnya ya. Bagus ya, good ya. Oke, adapun tujuan kita belajar hari ini adalah tolong diperhatikan fokusnya. Ini dia tujuan kita. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan kita melalui diskusi, PowerPoint ya, melalui video ya, tujuannya kalian dapat membuat teks deskriptif secara sederhana. Itu tujuan kita ya, terkait dengan binatang. Berarti tujuannya cuma sederhana saja. Kalian mampu atau bisa membuat teks deskriptif terkait dengan binatang. Itu tujuan kita belajar hari ini. Do you have any question? Ada pertanyaan? Tidak? Do you understand? Oke, yes ya. Nah, tujuan kita. Nah, berikutnya, setelah tahu kalian manfaatnya tadi kan bisa membuat teks deskriptif secara sederhana terkait binatang. Nah, apa manfaatnya setelah kalian belajar ini? Nah, manfaatnya seperti yang ini. Ada 3 manfaat yang secara khusus kalian dapat setelah kalian mempelajari topik ini. Yang pertama, the first ya. Yang pertama, untuk menjelaskan, mengetahui, menggambarkan atau mengenalkan sesuatu seperti binatang, benda, ya, orang, tempat yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Oke, manfaat yang kedua setelah kita mempelajari topik ini yaitu bisa membuat teks deskriptif tulis sangat pendek dan sederhana terkait binatang dalam bentuk buku. Bisa kalian menulis dalam bentuk buku ya. Nah, bisa dijadikan sebuah karya yang manfaat yang tidak lebih luar biasanya dari belajar topik ini. Satu, kalian bisa menjadi seorang penulis. Itulah manfaat kita belajar hari ini. Oke, selanjutnya supaya mempermudahkan aktivitas kita pada pagi hari ini ya, ada garis-garis besar kegiatan yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian supaya kalian mengerti ya bagaimana langkah-langkah kita belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti kalian mengamati video. Setelah mengamati video, memperhatikan video, ya Ibu memberikan kesempatan untuk kalian saling bertanya dan menjawab. Setelah itu nanti Ibu akan menjelaskan materi ini secara singkat. Setelah itu nanti Ibu akan memberikan LKPD serta memberikan instruksi bagaimana cara mengerjakan LKPD. Setelah kalian mendapatkan LKPD, nanti kalian akan membentuk sebuah kelompok. Di situ kalian akan berdiskusi. Setelah berdiskusi, nanti kalian akan mempresentasikan di depan kawan-kawannya, setiap kelompok, dan kawan yang lain memberi tanggapan atas presentasi yang kalian buat. Nah, setelah itu nanti kita untuk penutup kegiatannya, nanti Ibu akan memberi kesempatan kalian untuk menyimpulkan materi hari ini, materinya apa yang kalian dapatkan. Terus Ibu meminta refleksi kepada kalian ya, atau masukan bagi Ibu bagaimana suasana pelajaran pada pagi hari ini yang Ibu berikan ya. Berikutnya nanti Ibu akan memberikan tugas lanjutan ya, akan menyampaikan topik berikutnya dan menutup aktivitas kita pada pagi hari ini. Itulah garis-garis besar kita untuk melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Do you have any question? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, good ya.
Oke, setelah kalian mengetahui garis-garis besar aktivitas kita pada pagi hari ini, kita masuk langkah yang pertama. Ibu tampilkan sebuah video, tolong amati dan perhatikan video ini. Kira-kira video ini sedang menceritakan apa kepada kalian? Oke, siap melihat? Ya, silahkan ditonton sejenak sampai selesai. Describing animal. Title, rabbit. This is a rabbit. Its name is Plop. It is brown. It has got fluffy hair. Silakan sambil dibaca juga supaya menambah literasi, ya, penyebutan kosakatanya yang benar. It has got 2 short legs and 2 long legs. It has got a short tail. Pod is very funny. It can run, jump, and climb. It can't swim and fly. It likes carrot, cabbage, and pork. Oke. Descriptive text. Oke. Siapa bisa mengulangi cara membacanya? Kita sedikit literasi, sedikit. Siapa yang bisa membacanya ini? Raise your hand. Siapa yang bisa? Coba Aupa bisa? Silakan dibaca Aupa sambil duduk aja. This is a rabbit. Its name is Pod. Good. It is brown. It has got fluffy hair. It has got a little head and 2 small Terus? black eyes. It has got 2 long ears, a funny nose, and a pink nose. Good. It has got 2 short legs and 2 long legs. It has got a short tail. What is very funny? It can run, jump, and climb. It can swim and fly. It likes carrot, cabbage, and corn. Oh ya, good. Give please your hand for Aupa ya. Kasih tepuk tangan buat Aupa. Sedikit ya, sedikit sengaja ibu memasukkan ini supaya kalian bisa membiasakan literasi ya, literasi membaca, bagaimana cara membaca yang benar ya. Oke, setelah kalian mengamati melihat video ini, kira-kira video ini ngapain? Video ini. Tunjuk tangan, ada yang tahu? Oke, silakan Rama. Mendeskripsikan hewan. Mendeskripsikan hewan. Ada lagi yang tahu ini kira-kira apa? Dari bentuk video ini? Oke, silakan Opa. Menceritakan tentang rabbit atau kelinci. Menceritakan rabbit dan kelinci. Apa lagi? Ada yang tahu? Oke, ada yang mau menambahkan lagi hal-hal apa aja yang ada di dalam video ini, atau yang belum dipahami boleh ditanyakan, atau yang sudah dipahami boleh dikasih tanggapannya. Raise your hand yang tahu. Oke, silahkan Opa. Apakah mendeskripsikannya harus dengan fisik, aktivitas, serta makanannya? Oke, good Alfa ya. Setiap kita mendeskripsikan teks, kita harus memperhatikan fakta secara umumnya. Ini kan kelinci. Nah, kelinci ini kita harus tahu ciri-ciri itu apa, fisiknya bagaimana, telinganya, badannya, bulunya, dan lain-lainnya. Supaya kita bisa membuat sebuah teks deskriptif. Good ya Opa pertanyaannya ya. Oke, setelah kita mengamati video ya, telah bertanya jawab, telah memberikan tanggapan. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan sedikit atau mengulangi sedikit sebelum kita membuat tes deskriptif. Karena kita hari ini akan belajar membuat sebuah deskriptif teks mengenai binatang ya. Maka Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu deskriptif teks. Deskriptif teks itu adalah sebuah teks yang menceritakan, menggambarkan ya sesuatu objek, bisa orang, binatang, benda secara rinci, itu pengertiannya. Yang kedua tujuannya apa sih, tujuan atau social function dari deskriptif teks? Tujuannya ya untuk menceritakan, memberitahukan, menggambarkan segala sesuatu objek, baik hewan, orang, benda secara detail. Terus penjelasan yang berikutnya yang ketiga, bagaimana sih cara membuat tes deskriptif teks itu? Cara membuatnya ada 2. Apa yang pertama? Apa? Identification. What is the meaning? Apa artinya ini? Iya, kalau kita mau mendeskripsikan segala sesuatu itu kita harus kenalkan dulu objeknya. Kalau misalnya kita mau menceritakan rabbit tadi, kelinci tadi, harus kita kenalkan dulu ini adalah
kelinci ya. Habis itu yang kedua, kita harus bisa mendeskripsikan objek tersebut. Tadi contoh tadi adalah kelinci. Sekarang kita harus bisa mendeskripsikan kelinci itu. Ciri-cirinya, bulunya, telinganya, kakinya, lengannya ya, badannya besar atau kecil, makanannya, tempat tinggalnya dan lain-lain. Harus kita deskripsikan. Lanjut yang terakhir, yang berikutnya. Nah, di dalam descriptive text itu harus ada language feature-nya. Language feature-nya itu apa? Yang pertama harus menggunakan kata adjective. Apa tadi kata arti dari kata adjective? Kata sifat. Menggunakan kata sifat ya, smart ya, long, short ya, tall dan lain-lain etc. Yang kedua, language feature dari descriptive text itu adalah simple present tense. What is the meaning simple present tense? Apa arti simple present tense itu? Suatu kalimat suatu pernyataan yang menyatakan fakta umum atau kebiasaan umum. Harus ada rumusnya. Rumusnya ada dua. Satu, kalau dia pola verbal ya, dia menggunakan subjek tambah es elemen. Kalau dia nominal berarti menggunakan rumus subjek auxiliary verb yang menggunakan to be complement. Contohnya apa? Lihat di sini. The pigeons very beautiful, kata dia. Pigeon itu arti apa? Terus sangat he is and beautiful. Dia cantik. Cow eat grass. Sapi makan rumput. Oke. Do you have any question? Nggak ada pertanyaan? Do you understand? Paham dengan penjelasan Ibu? Oke, good ya. Oke, setelah Ibu menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, langsung Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Kelompok pertama dengarkan namanya ya. Aidin, Muiz, Tina, Yola dan Winda. Silahkan bentuk kelompoknya. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 Rama, Nanda, Aupa, Reva dan Padli di sini ya. Selanjutnya yang ketiga Asmi, Suci, Jingga, Alif dan Habibi di sini kelompok 3. Kelompoknya sudah terbentuk, ya udah tersusun rapi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Ini adalah lembar kerja yang harus kalian selesaikan, kalian pecahkan, kalian diskusikan dengan sesama kawan satu kelompok ya. Oke. Ini pegang masing-masing LKPD-nya, silahkan diperhatikan. Oke. Udah? Dapat semua LKPD-nya? Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan kepada LKPD-nya ya. Tolong diperhatikan ya. 1, ya, di situ ada kelompok. Buat kelompok 1 ya Muiz, kelompok 2, kelompok 3. Terus tulis nama masing-masing kelompoknya. Yang berikut perhatikan Ibu nih, tolong perhatikan Ibu. Ya. Di sini cara membuatnya 1, pilih salah satu binatang yang kalian suka nanti. Setelah itu, silahkan deskripsikan binatang tersebut dengan kalimat yang telah disediakan di sini. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan memandu kalian dalam membuat kalimat. 1 contoh, what is the name of animal? Pilih salah satu, apa nama binatang, nanti tulis. Yang kedua, where does it live? Di mana dia tinggal. Itu pertanyaan membantu dan memandu kalian membuat kalimat descriptive text. Kalimat pertanyaan pemandu berikutnya yaitu ciri-ciri fisiknya. 1, leg and arm, kaki dengan lengan binatang yang kalian pilih itu bagaimana? Bodinya, badannya besar, kecil atau sedang. Baru color, warnanya warna apa? Yang terus fur, bulunya lembutkah atau seperti apa nanti? Baru kalimat pertanyaan pemandu yang terakhir adalah what is the unique about it? Ya, ciri unik dari binatang ini apa? Kalau kelinci kan telinganya panjang kan gitu. Oke. Itu
instruksi atau penjelasan Ibu tentang LKPD, ya. Ada pertanyaan? Do you have any question? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, pilihlah binatangnya, gunakan kalimat pertanyaan tersebut sebagai kalimat pemandu. Silakan didiskusikan sama kawan kelompoknya. Ya. Oke, perhatikan lagi kalimat pertanyaannya yang untuk memandu kalian mengerjakannya, ya. Ya, kerjakan. Oke. Hah? Ya di belakang sini boleh. Kalian pilih ini atau pilih ini? Kucing. Berarti pertanyaan pertama di sini. What is the name of animal? Kucing apa dia? Tulis di sini dulu, Ken. Nanti kasih namanya ya. Karena kan kalau deskriptif harus ada judul, ya kan? Manis namanya, terserah. Terus kalimat yang kedua, where does it live? Di mana kucing itu tinggal? Tulis di sini ya. Kerjakan di sini. Do you have any question? Bisa dipahami? Pokok gunakan kalimat pemandu ini supaya lebih memudahkan kalian membuat deskriptif teks tentang binatang ya. Gunakan rumusnya. Rumus cara membuat kalimatnya. Do you have any question? Ada pertanyaan kelompok 2? Apa? Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris, karena kita kan membuat teks deskriptif dalam bentuk bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Ini kan pelajaran bahasa Inggris. Pilih yang mana binatangnya? Oke, cat ya, tulis sini ya. Nanti di mana dia tinggal? Nah, tinggal dia nih di mana? Harus menggunakan rumus simple present tense. Kan rumus present tense ada 2 ya. Ya, tunggu apa? Bentar ya. Oke, apa? Tergolong di binatang peliharaan kan? Ya. Jadi yang dipelihara apa Bu? Dia tinggal di rumah gitu? Boleh. Tinggalnya di rumah boleh. Nah, ini supaya ini Ibu kasih modul supaya lebih mudah mengerjakannya, mana tahu nanti rumusnya lupa ya. Silakan dikerjakan. Kelompok 3. Ada pertanyaan? Nah, boleh. Mana? Nomor 3 ini. Ini bentuk fisik kakinya bagaimana? Ciri kakinya macam mana? Lengannya macam mana? Bodinya macam mana? Warnanya warna apa? Iya, nanti baru disusun sebuah kalimat dengan menggunakan kalimat pola simple present tense. Jangan lupa menggunakan kata adjektif ya. Ini modulnya ya supaya lebih memudahkan kalian mengerjakannya. Misalnya kucingnya sangat manis. Berarti rumusnya yang mana nih? Yang ini ya. Iya, ini cara membuat kalimatnya ini ya. Ya, cara membuat kalimatnya yang ini ya, jangan sampai salah. Ini cara bikin kalimatnya. Ya, buat dulu kalimatnya yang cantik ya. Susun dulu. Oke, ini ada modul supaya memudahkan kalian. Pilih tadi yang mana pilih? Cat juga, ini dia. Ini rumusnya ya. Misalnya kucing ini seperti apa dia? Iya boleh, pakai bahasa Indonesia dulu, dipindahkan ke dalam bahasa Inggris boleh. Tapi jangan lupa perhatikan rumusnya ya. Oke, sambil kalian berdiskusi, juga dengarkan Ibu. Karena di dalam membuat tugas itu ada hal-hal yang sangat dinilai. Nah, ya, satu aspek yang dinilai nanti yaitu satu kesesuaian isi dengan judul. Jadi isinya harus sesuai dengan judul. Kalau kalian pilih cat, ya ceritanya harus cat. Kalau ceritanya sesuai maka poinnya adalah 5 skornya. Yang kedua, aspek yang dinilai keruntutan teks. Ya, harus runtut teksnya. Ya, namanya apa, tinggalnya apa, badannya macam mana, kakinya gimana, harus runtut teksnya. Kalau runtut nanti nilainya 5 ya. Aspek berikut yang dinilai, aspek yang ketiga, kosakata yang dipilih. Kosakata yang dipilih harus tepat. Ya, kalau kucing itu misalnya badannya kan kecil, jangan dipilih big, besar, berarti tak tepat kosakatanya. Kalau tak tepat nanti skor nilainya itu kurang. Kalau tepat nanti skornya 5. Ya. Terus yang aspek yang nilai berikutnya itu pilihan tata bahasa.
Tata bahasanya harus tepat. Ya, harus subjek dulu, to be-nya dulu, baru komplemennya ya. Gunakan rumus simple present, jangan salah-salah ya. Nah, itu pilihan tata bahasa. Kalau benar berarti 5. Penulisan kosakata juga jangan salah-salah. Kalau misalnya misalnya short, S H O R T, jangan R-nya dihilangkan, berarti salah penulisan kosakatanya. Kalau salah nanti skornya rendah. Kalau tepat benarnya berarti skornya 5. Yang terakhir, aspek yang dinilai yang terakhir adalah kerapian tulisan. Nulisnya harus kalau tulisannya rapi skornya 5. Oke? Itu aspek yang dinilai ya, perhatikan aspek yang dinilai. Oke? Udah sampai mana tugasnya? Oke, at home, oke. Nah, kaki dan lengannya bagaimana ini? Kakinya? Panjang. Silakan ditulis. Pendek. Body kurus. Ini kurus. Ini apa gemuk? Iya, Bu. Kalau menulis diperhatikan aspek-aspek yang akan dinilai supaya nilai kita pun tinggi ya. Judul harus sesuai dengan isi. Oke, I feel enough for discuss ya. Ibu rasa cukup diskusi kita hari ini ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kelompok yang lain silakan perhatikan dan berikan pertanyaan jika belum dipahami ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Ya. Nah, silakan maju ke depan. Ya. Ya, silakan ya. Silakan perhatikan kawannya ya, mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. We from the group. I will presentation discuss result to you. My name is Reva. My name is Alva. My name is Nanda. My name is Fadli. My name is Rama. Oke, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, silakan ya. I have a cat. What is a regular house cat? There is an adorable cat. Terus ya. He has orange fur. I like to cuddle him because his fur feels soft. Every morning I give spot milk. Spot is not like rice, so I give him cat food. What I can active animal. He likes to run around the house. He likes to catch everyone in my house. When he feels tired or sleepy, what usually sleeps on the sofa in the living room or sometimes under the table. Oke, setelah kelompok 2 mempresentasikan, nah silakan kelompok 1 dan kelompok 3 memberikan tanggapan atau penilaian dari hasil presentasi yang telah teman kalian lakukan. Silakan, ada yang bisa? Oke, silakan Muiz. Judulnya sudah sesuai dengan isinya, Bu. Judulnya sudah sesuai dengan isinya, iya. Judulnya apa? Cat ya. Berarti sudah menceritakan tentang cat semua isinya. Oke, ada lagi yang memberikan penilaian atau masukan? Oke, silakan Yolan. Kalimatnya sudah menggunakan kosakata yang tepat. Oke, sudah menggunakan kosakata yang tepat. Good ya. And then ada lagi? Oke, apa nih? Dari presentasi kelompok 2 menunjukkan teksnya sudah tepat. Nama hewan, tempat tinggal, warna hewan, dan ciri-ciri yang lain. Oke, menurut Asni ya, kalimat yang kalian buat telah memenuhi keruntutan teksnya sudah tepat. Dari nama hewannya, tempat tinggalnya, apa tadi? Bulunya ya, apa lagi? Warnanya sudah runtut, sudah tepat ya, berarti presentasinya sangat bagus. Oke, give place your hand for
two group, kelompok dua. Kasih tepuk tangan untuk kelompok dua ya. Oke, thank you and please sit down. Silakan duduk. Oke, please pay attention ya. Ibu akan sedikit memberikan penguatan atas hasil diskusi kalian hari ini ya. Hasil diskusi kalian hari ini cukup baik, cukup bagus karena kalian telah memperhatikan aspek-aspek yang akan dinilai. Terutama tadi Ibu yang Ibu bilang apa? Harus judulnya sesuai dengan isinya. Good ya, sudah sesuai dengan isinya. Yang kedua, keruntutan teksnya sudah pas juga. Dari nama hewannya ya, ciri fisiknya, kesukaannya, tempat tinggalnya sudah runtut Ibu perhatikan ya. Terakhir pilihan kosakatanya sudah tepat ya. Penulisan kosakatanya ya, walaupun sedikit masih ada yang kurang, nanti kedepannya harus diperbaiki, diperhatikan cara menulis yang benar ya. Dan rapi, tulisannya sudah rapi dan telah memahami tentang simple present tense, karena kalau mau membuat kalimatnya harus paham dulu tentang future language-nya ya. Itu dia. Berikut, nah silakan kumpulkan LKPD-nya sama Ibu ya. Sini kumpulkan dulu. Per kelompok aja ya. Biar oke. Ya sini, kelompok 1 Muiz, sini LKPD-nya. Ya, kumpulkan dulu. Oke, terima kasih. Thank you Aupa, kelompok 3. Oke, thank you Asni ya. Oke kelas, we will stop here ya. We can conclude our material today. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Raise your hand. Yolan, apa yang kamu simpulkan materi hari ini? Untuk membuat teks deskriptif harus menggunakan identification dan deskripsi. Oke, good ya. Kalau mau membuat teks deskriptif, betul kata Yolan harus menggunakan identification dengan description. Terus, siapa lagi bisa menyimpulkan hari ini belajar apa? Winda? Saya memahami identitas itu adalah kata sifat. Iya, di dalam membuat teks deskriptif kita harus memahami apa itu kata sifat. Siapa lagi? Silakan Opa. Saya semakin mengetahui apa itu deskripsi teks dan cara membuat deskripsi. Oke, good ya. Opa bisa mengerti bagaimana cara membuat deskriptif teks dan apa itu tes deskriptif teks. Ada lagi? Kelompok 3 menyimpulkan hari ini belajar apa? Apa ya? Oke, silakan Asni. Hari ini belajar tentang tes deskriptif teks yang maksudnya menceritakan menggambar secara rinci. Iya, pokoknya hari ini kita telah belajar membuat kalimat mengenai hewan menggunakan kalimat deskriptif teks. Dalam membuat deskriptif teks itu harus menggunakan kata adjektif, rumus simple present tense, jangan lupa generic structure-nya ya, dan yang lain-lain. Oke. Nah, sekarang setelah kita selesai mengikuti aktivitas hari ini, Ibu akan melakukan refleksi hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti aktivitas pada pagi hari ini? Senang. Terus apa lagi? Sangat bergembira. Dari mana senangnya? Dari segi belajar mana? Selain lagi penjelasannya. Terus? Melihat videonya. Suara Ibu jelas? Jelas. Berarti hari ini belajarnya sangat senang? Oke ya. Give place your hand for hand ya. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Nah, selanjutnya nanti ada tugas ya di Google Form. Nanti Ibu kirim linknya di grup. Ini tugas ini untuk membuat kalian semakin mengerti bagaimana cara membuat teks deskriptif. Dan materi berikutnya untuk minggu depan ya, yaitu tentang tag prosedur ya, materi berikutnya. Oke, thank for your attention ya. Sorry for mistake. Silakan Rama pimpin doa untuk menutupi aktivitas kita pada pagi ini. Before we go home, let's pray together. Pray together. Finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next meeting ya. See you.